Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara di mana saja berada yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita masuk lagi dalam satu persekutuan dalam doa kepada Tuhan dan membaca firman-Nya, yaitu santapan rohani kita pagi ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas rahmat-Mu pagi ini yang menyertai dan memberkati kami sehingga kami ada dan mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Mu. Berkuasalah atas kami Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkan. Ampunilah kami dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 40. Lukas 2 ayat 25 sampai 40. Sabda Tuhan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, lalu yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita dari perikop ini adalah orang tua yang taat. Saudara-saudara, orang tua yang taat ini mengungkapkan tentang pengalaman. Bagaimanakah orang tua
yang taat itu. Orang tua yang taat membangun karakter dalam dirinya bagi keluarganya, bagi keturunannya. Ada satu cerita, seorang ayah memarahi anaknya yang sedang asik menonton TV. "Yomel, kenapa belum pergi gereja? Semua teman panu sudah berangkat." Yomel kemudian menjawab ayahnya, "Papa saja malas pergi gereja. Paling-paling pergi kalau Natal saja dan kalau ada orang nikah." Sontak sang ayah terdiam dan malu karena mendengar anaknya berkata begitu. Nah, saudara-saudara, ilustrasi ini menggambarkan orang tua yang taat adalah memberi teladan bagi anak-anaknya. Dan itu sangat berpengaruh. Jika orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya, maka akan menjadi baiklah kehidupan rumah tangga bagi keturunan. Dalam bacaan kita digambarkan sosok seorang manusia yang taat, yaitu dikatakan di sini katakan sosok seorang ayah. Kita melihat bagaimana Hana dan Simeon selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah, dalam memuji Tuhan, dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ini menjadi cermin dalam kehidupan. Contoh saja di ayat 36. Lagi pula situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Kamel dari suku Aser, yang sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin dia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan seorang ia jadi janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi sebenarnya sosok seorang orang tua yang taat menunjukkan karakter hidupnya sebagai orang yang percaya, yaitu rajin beribadah, mendoakan keluarganya karena ia adalah imam bagi keluarga. Dan ini penting saudara-saudara untuk dipahami betapa pentingnya kita menjadi orang tua yang taat. Bukan bagi anak-anak, tetapi kepada Tuhan ia tunjukkan itu dengan tulus, hati nurani yang bersih, hati nurani yang terang, yang penuh hikmat di dalam Tuhan. Jadi orang tua yang taat adalah orang tua yang berhikmat di dalam Tuhan, orang tua yang sungguh-sungguh percaya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan dengan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ia sebagai pengayom dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini ditunjukkan bagaimana Yusuf dan Maria memberi teladan apa yang harus ia lakukan berdasarkan hukum Taurat. Dan itu dilakukan di dalam diri Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, penting bagi kita untuk menjadi orang tua. Dikatakan orang tua berarti tua dalam pemikirannya, tua dalam mengayom anak-anak, tua dalam menuntun keluarga, dalam pengenalan kepada Tuhan. Jadi orang tua yang taat membawa pengenalan anak-anaknya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga,
Terpujilah Engkau telah mendengar doa kami dan telah mendengar apa yang kami baca dan renungkan dari firman-Mu. Tolonglah kami menjadi orang tua yang taat, yang bijaksana, dan membawa seisi keluarga dalam pengenalan akan Tuhan. Baik itu dalam beribadah maupun dalam doa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami untuk itu semua, dan nama Tuhanlah yang dimuliakan dalam segenap hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Haleluya.